Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmati iman fi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Para teman-teman yang berbahagia di dunia sosmed, alhamdulillah syukur kini masih bisa bertemu kembali dengan Abah Thoyib, yang kali ini dalam konten saya yaitu akan kita nukilkan manfaat fadilah yang terkandung di dalam bulan Rajab. Sebelum itu, mari kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga sholawat dan salam selalu kita hidayahkan ke haribat Rukun Allah Nabi Akbar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikrarkan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara sekalian, terutama kaula muda yang ada di dunia sosmed, sebelum kita lanjut untuk hal tersebut, jangan lupa buat yang setia menonton untuk tekan tombol like dan lonceng saya agar selalu update video terbaru dari Abah Thoyib. Dan sebelumnya juga lanjut, mari absen dulu dari mana pendengar setia, penonton setia yang menggemari dari Abah Thoyib. Mohon nanti tulis di dalam kolom komentar baik kritik, saran, dan pertanyaan. Oke? Nah, mari kita lihat babak selanjutnya, yaitu mengenai hal yang berkaitan dengan bulan Rajab, yaitu bulan yang sangat mulia. Di antaranya di dalam bulan Rajab itu bulan Rajab itu terkandung suatu misteri yang sangat langka, dan baru kali itu diadakan dan diciptakan oleh Allah dengan Rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Berupa apa? Satu, Isra wal Mi'raj. Ini yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya itu, yang kedua, di dalam bulan Rajab itu penuh dengan taubat, pahala, terutama pahala puasa. Kemudian yang ketiga, yang dikatakan Rajab, orang mengatakan Rajabiah, logikanya Rajab itu merupakan suatu nama. Kemudian yang sangat paling penting sekali, dengan adanya Isra dan Mi'raj itu, Allah memberikan kewajiban kita, kewajiban yang nantinya akan dilaksanakan implementasinya untuk ibadah kepada Allah, yaitu berupa amaliyah sholat. Jadi Rasulullah dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya diberi kewajiban sholat, yang ceritanya panjang itu nanti.
akan dibahas di episode selanjutnya. Saudara-saudara kaula muda, guys-guys terutama yang mengikuti dari episode sekarang yang kita ambilkan hikmah bulan Rajab. Nah ini bulan Rajab hikmahnya. Mengapa bulan Rajab itu selalu menjadi idola bagi kita sekalian? Karena di dalam bulan Rajab itu adalah bulan yang sangat mendukung dengan adanya bulan Ramadan, yaitu hanya selang 1 bulan. Dan menurut hadis Rasulullah SAW yang arti dan maknanya, bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Jadi bulan Rajab itu adalah bulannya Gusti Allah. Wah, Sa'ban dan bulan Sa'ban itu adalah bulannya ingsun, maksudnya bulannya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian bulan Ramadan adalah bulannya umat saya, umat ingsun, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu di dalam bulan Rajab itu akan banyak timbul sesuatu hal yang sangat belum diketahui pada zamannya, yaitu merupakan Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu perjalanan malam minal dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yaitu perjalanan malam Kanjeng Nabi Muhammad yang dalam cerita itu banyak sekali, yang jelasnya singkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa nanti akan terbang Isra, artinya ke atas, yaitu ke Sidratul Muntaha. Ini yang dikawal oleh malaikat Jibril. Nah, pada suatu ketika dalam perjalanan itu, setelah sampai di Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, dalam perjalanan banyak cerita-cerita itu yang mungkin kalau kita jelaskan memakan waktu yang banyak. Yang kita ceritakan hanya sedikit aja, yaitu yang namanya Rajab. Nah, Rajab itu adalah merupakan bengawan yang ada di surga. Itu namanya bengawan Rajab, yang airnya terdiri sangat putih, lebih putih dari susu, daripada lebih bersih air Rajab daripada susu putihnya. Kemudian rasanya, manisnya lebih dari rasanya madu. Jadi airnya tuh kelihatan putih jernih, lebih dari susu, dan rasanya lebih dari madu. Wanginya itu lebih dari minyak kasturi. Ini hanya sepintas, tapi Rasulullah SAW memang hadisnya Sahih Bukhari. Itu kalau kita jabarkan nanti panjang karena waktunya, maka itu kita ambil sekelumit. Yang penting Anda sekalian, terutama kaula muda, itu sudah agak mengerti. Nanti untuk memperdalamnya ditanyakan dengan para bapak kiai-kiai yang ada di lingkungan Anda. Itu masalah nama, yaitu Rajab dan Isra dan Mi'raj, perjalanan malam dari Masjidil Haram ila ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, yaitu naiknya. Sehingga di antaranya ini, contoh-contoh yang lain banyak sekali kalau kita kupas. Namun karena waktu, kemudian ini harusnya ya hanya berapa menit, jadi ini nanti mungkin Anda sekalian bisa tanya dengan para ulama yang ada di sekitar kita. Kemudian yang nomor 2, ini penuh dengan taubat. Artinya bulan Rajab itu penuh dengan istilahnya pahala-pahala taubat Anda. Penuh dengan puasa, yang sehingga itu para ulama itu menyimpulkan dari tanggal 1 sampai hari tanggal 27, karena peristiwanya itu pas tanggal 27 Rajabiyah. Di antaranya itu loh, di antaranya umpama Anda sekali menjalankan puasa awal bulan, itu pahalanya bagaikan 3 tahun Anda
berpuasa. Dan 3 tahun itu dosa Anda dihilangkan oleh puasa satu hari di awal bulan apa? Bulan Rajab. Kemudian yang hari kedua bagaikan 2 tahun dosa kita, baik kecil, besar, suhur dan kabir, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari ketiga itu bagaikan 1 tahun dihilangkan, seterusnya sampai tanggal 27. Inilah hikmah yang terkandung di dalam bulan Rajab. Kemudian Rajab merupakan suatu hal yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang sangat vitalitas, karena Rajab itu merupakan penyanggah penyongsong yang tadi sudah saya sebutkan. Rajab itu adalah bulannya Allah, itu urusan Allah. Kemudian Sa'ban itu bulannya Rasul, bulan ingsun dalam hadis itu, yaitu bulannya Rasulullah. Kemudian puasa itu adalah bulannya umat saya, artinya bulannya kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia. Ini tergantung nanti kalau kita sudah sampai ke bulan puasa, kita akan jabarkan sedikit demi sedikit. Nah, yang sangat penting ini adalah masalah kewajiban kita. Allah memberikan tendensi atau menggarisbawahi masalah babakan ibadah. Nah, yaitu terutama ibadah sholat. Kalau ibadah sholat itu langsung Rasulullah dipanggil untuk menghadap ke beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau yang ibadah-ibadah lain ini hanya diiringi oleh malaikat Jibril. Nah, inilah sangat maha pentingnya masalah sholat, sehingga di dalam hadis Rasulullah juga dikatakan bahwa kalau as-sholatu sahih, sholat itu baik semuanya, amalnya, benarnya dan sebagainya, nanti yang lain-lain itu turut sudah, yang jelek hilang. Karena apa? Sholatnya dihitung menjadi sholat yang baik dalam hisab kita nanti. Karena apa? Min awali hisab adalah amaliyah sholat. Ingat, jadi awalnya kita nanti dihisab oleh Allah adalah ibadah perbuatan amaliyah sholat. Bila mana? Faya, apabila sholat kita itu baik, nilainya minimal 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 itu baik, itu nanti amalia yang jelek, umpamanya saudara pernah gini, pernah gitu, ngapusi kancane, ngapusi wong tuane, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dihisab yang lain. Perbuatan yang kurang baik, umpamanya pernah main melaksanakan molimo, itu nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena amal sholatnya itu adalah sudah nilainya plus bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti semua itu dikunci, mulai dari kunci yang berkata, yang mengatakan kepada kisah tersebut adalah anggota badan kita. Itu di surat Yasin ada. Nah, kemudian bila mana? Fama, apabila sholatnya itu jelek, bolong-bolong, tidak genep, sehari semalam itu wajibnya ada 5, tapi dilaksanakan yang 3, atau yang 2, atau yang 1, kesempatan lain tidak dipergunakan, maka amaliyah yang baik itu juga dihitung hisabnya, kemudian yang jahat itu juga dihitung. Itu nanti dipertimbangkan di mizan, di dalam pertimbangan amaliyah. Elek kalau jahat, ya jahat, banyak jahatnya. Yang gini biasanya yang kiri untuk menunjukkan hal itu. Yang jahat itu banyak, nanti akan masuk ke neraka. Untuk apa? Menebus dosa-dosanya. Kemudian kalau amal yang tinggi itu yang kanan, atau yang berat yang kanan, itu langsung juga bisa ke surga. Loh, kok masuk neraka? Ini pertanyaan. Mungkin ada sekalian, kok iso masuk neraka? Karena amalnya yang jelek itu banyak. Namun menurut salah satu dari ahli tasawuf,
walaupun nanti dia itu di neraka, merupakan tebusan atau penjara. Neraka bagaikan penjara di dunia. Kalau sudah selesai atau habis dosa-dosa ditebusi, nanti bisa digiring ke surga. Namun memakai teori praktek sendiri-sendiri, min kuli-kuliatin, ya. Nanti sendiri-sendiri, tidak rombongan. Karena apa? Di dalam neraka itu juga sendiri-sendiri menerima hisabnya dan menerima seberapa ribu tahun atau ratusan tahun dia itu digodok, digembleng, di penjara, dipemasarkan supaya dia itu nanti bisa penghuni surga itu bagaikan layak yang bisa masuk surga. Paham? Makanya para kawula muda, para gadis ini senyampang. Ada kesempatan Anda sekalian, terutama teman-teman yang ada di sosial media, senyampang ada kesempatan Anda sekalian. Mari kita perbaiki. Yang dulu itu sholatnya kurang, mari kita penuhi, kita full. Yang biasanya ada sholat itu harian, ada sholat mingguan, ada sholat tahunan. Mari semua itu kita jadikan sholat yang harian. Artinya setiap hari kita melaksanakan sholat. Jangan sampai hanya seminggu sekali sholat ke masjid Jumatan, kemudian setahun 2 kali itu sholat Idul Fitri dan ngidul adha. Ini ya boleh, itu urusan Anda. Cuma saya sebagai abah atau orang tua, umur saya sudah agak banyak, mungkin lebih tua dari Anda, saya mengingatkan kepada Anda sekalian, mari prediksi ini kita introspeksi, islah kepada diri kita sendiri. Kira-kira sholat saya itu sudah baik atau belum? Karena apa? Banyak orang itu yang terutama kawula muda ini bilangnya sudah hijrah, dulu itu metal, ya, sekarang sudah pakai hijab dan sebagainya, tapi sholatnya belum bisa ditata rapi. Maka dari itu saya mohon agar setelah Anda, para saudari-saudari itu sudah hijrah dari kegelapan dulu, hidupnya glamor, sekarang sudah menjadi hidup yang bisa mengamalkan kemusliman, tolong sholatnya diperbaiki. Ini pesan saya dari Abah Thoyib. Kira-kira demikian uraian dari kami secara singkat padat. Bila mana ada kekurangan, saya menyampaikan kepada Anda. Dan bila mana Anda pengen tahu atau kritik saran, tolong jangan lupa tulis dalam komentar, oke? Nah, demikian, insya Allah semua kita dapat berjalan dengan bersama. Dan bila mana teman-teman yang setia kepada Abah Thoyib, saya selalu mendoakan supaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, diperpanjangkan umur, diperbanyakkan rezeki. Insya Allah kita dapat bermuajah kembali dalam episode yang akan datang. Demikian kami akhiri. Nun wa qalami wa masurun wa bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.